Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juni 2022. Sari Berita. Nusa Tenggara Timur urutan ketiga provinsi termiskin di dunia. SMK Karsa Mandiri Ende gelar pelatihan keamanan pangan untuk peningkatan produksi, peningkatan dan ketahanan kewirausahaan. Bersama saya Christian Senda, inilah berita selengkapnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia dan menempati urutan ketiga dengan presentase 20,44% periode Maret hingga September 2021. Selengkapnya, Feranda Garus melaporkan. Dalam catatan tersebut, angka presentasi kemiskinan pada Provinsi Indonesia turun menjadi 9,71% pada periode yang sama di tahun 2020. Dari data terakhir BPS, Papua menduduki urutan pertama dari provinsi termiskin di Indonesia dengan presentasi 27,38%. Kemudian di urutan kedua ada Papua Barat dengan presentasi 21,82%. Pada RRI dalam tes ND pagi Jumat kemarin, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Bekali mengatakan, angka kemiskinan tersebut diukur berdasarkan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menggunakan besaran satu angka yang disebut garis kemiskinan. Angka kemiskinan diperoleh dengan membandingkan pengeluaran masyarakat dan garis kemiskinan. Kalau pengeluaran masyarakat di bawah garis kemiskinan akan digolongkan sebagai penduduk miskin. Ada survei yang dilakukan BPS untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dihitung garis kemiskinannya berapa. NTT sendiri pada September 2021 peranan makanan, jadi sumbangan dari komoditas makanan itu untuk perkotaan sekitar 72%, Bu. Tapi kalau untuk pedesaan 81%. Nah, untuk makanan sendiri penyumbang terbesar adalah komoditas beras. Dia menambahkan alasan lain terjadinya peningkatan angka kemiskinan Indonesia khususnya NTT, yakni akibat pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Lalu tingkat pendidikan cukup rendah hingga mempengaruhi angka produktivitasnya, serta sumber daya alam di mana banyak penduduk berprofesi sebagai petani, namun masih banyak isu kekurangan air bersih maupun musim kemarau. Menurut Matamira, untuk menanggulangi angka kemiskinan ini, pihaknya sangat mendukung program pemerintah provinsi, yakni NTT Bangkit menuju NTT Sejahtera. Artinya semua pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Perlu kita juga masyarakat mengubah pola konsumsi. Pola konsumsi mungkin tidak harus tergantung pada beras, tapi bisa diganti dengan makanan-makanan lokal lain yang tentu punya fungsi yang sama dengan beras. Kemudian juga mungkin masyarakat juga perlu mengurangi pola konsumsi yang mungkin seperti budaya-budaya yang mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dan yang membebani masyarakat. Ada baiknya kalau biaya-biaya yang ada pada kita itu kita investasikan ke sektor pendidikan. Jadi anak-anak kita sekolahkanlah yang tinggi-tinggi. BPS sendiri memiliki kewajiban untuk menyiapkan data berkualitas atau data yang digunakan pemerintah atau masyarakat dalam penentuan kebijakan mensejahterakan masyarakat. Selain kegiatan sensus maupun survei, saat ini BPS akan mendampingi aparat desa bersama stakeholder terkait sehingga menghasilkan data desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun 7 provinsi lainnya yang masuk dalam provinsi termiskin Indonesia selain Papua dan NTT yakni Maluku 16,3%, Aceh 15,53%, Gorontalo 15,41%, Bengkulu 14,43%, NTB 13,83%, Sumatera Selatan 12,78%, dan Sulawesi Tengah 12,18%. RRI ND Feranda Garus melapor. SMK Karsa Mandiri Ende gelar pelatihan keamanan pangan bagi siswa dalam menunjang produktivitas dan kewirausahaan. Laporan Rovinus Wula. SMK Karsa Mandiri Ende gelar pelatihan keamanan pangan bagi siswa dalam menunjang produktivitas dan kewirausahaan pada Jumat 17 Juni 2022. Kegiatan pelatihan berlangsung di SMK Karsa Mandiri melibatkan 45 peserta baik siswa-siswi maupun tenaga pendidik dengan pemateri pihak Badan Lokapom Ende dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Kepala Sekolah SMK Karsa Mandiri Ende Petro Siabonga kepada RRI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Lokapom Ende dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang sudah berkenan hadir di Lembaga Pendidikan SMK Karsa Mandiri dalam rangka memberikan pelatihan keamanan pangan. Dijelaskan ini adalah hal baru dilakukan di
di Sekolah Menengah Kejuruan Karsa Mandiri Ende dengan tujuan agar siswa-siswi maupun para guru bisa mendapatkan sertifikat sehingga ke depan bisa digunakan untuk membuka unit usaha produksi pangan. Dan dengan produk-produk yang ada, siswa-siswi yang setelah selesai dari sini mereka bisa membuka usaha sendiri dengan tidak mengeluarkan banyak modal. Juga mengharapkan kerjasama dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan untuk selalu dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang, kami tetap mengharapkan mereka untuk memberikan pelatihan. Lanjut Petrosia, pelatihan keamanan pangan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kompetensi siswa-siswi serta tenaga pendidik agar bisa memiliki sertifikat yang nantinya akan digunakan untuk membuka usaha sendiri sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Kegiatan pelatihan sangat penting karena ke depan produk yang dihasilkan tidak saja dikonsumsi sendiri tetapi juga dipasarkan. Sementara perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Carolina Keu, mengatakan pihaknya diundang oleh Sekolah SMK Karsa Mandiri untuk memberikan pelatihan keamanan pangan bagi para siswa agar bisa mendapatkan sertifikat yang kemudian pihak dinas bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan nomor SPP IRT. Dijelaskan untuk mendapatkan nomor SPP IRT, hal yang paling penting adalah mendapatkan penyuluhan dan itu yang dilakukan hari ini di Lembaga Pendidikan SMK Karsa Mandiri. Kami memberikan rekomendasi izin untuk mendapatkan nomor SPP IRT. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan nomor SPP IRTP itu adalah mendapatkan penyuluhan yang kita lakukan hari ini. Lebih lanjut, Carolina mengatakan mengapa nomor SPP IRT sangat penting karena nomor SPP IRT adalah salah satu nomor izin edar yang diberikan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, perwakilan dari Badan POM Ende, Muhammad Bintang Pemungkas, mengatakan bahwa fokus pelatihan bagi siswa-siswi SMK Karsa Mandiri adalah terkait keamanan pangan secara garis besar, baik proses, bahan baku, pengolahan, pengemasan sampai labelnya. Hal ini bertujuan agar peserta pelatihan bisa memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dengan keamanan pangan. RRI Ende, Rufinus Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pemerintah Kabupaten Manggarai tekan nota kesepahaman MOU dengan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang Unitri Malang tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan. MOU tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH dan Rektor Universitas Tunggadewi Malang Profesor Insinyur Eko Handayanto MSc bertempat di Aula Nuka Lele Kantor Bupati Manggarai pada hari Kamis 16 Juni 2022 lalu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Heri menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemkab Manggarai siap untuk menjalankan kerjasama, apalagi banyak mahasiswa Manggarai yang mengenyam pendidikan di Unitri Malang. Dirinya mengungkapkan mahasiswa yang akan melakukan KKN di Manggarai ikut membantu dan berkontribusi untuk pembangunan daerah sesuai kemampuannya. Di lain pihak, Pemkab dan masyarakat Manggarai juga akan membantu dalam pembentukan mahasiswa, khususnya dalam pengembangan wawasan di lapangan, sehingga suatu ketika pertautan antara teori dan praktek menjadi sebuah konten baru dalam proses pendidikan. Sementara itu, Rektor Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, Profesor Insinyur Eko Handayanto MSc menjelaskan, tujuan kunjungan ke Manggarai salah satunya untuk menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Manggarai dan Pemkab Manggarai karena banyaknya mahasiswa Manggarai yang kuliah di Unitri Malang. Pihaknya mengajukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai, memohon bantuan secara moral kepada mahasiswa yang masih kuliah di Unitri Malang. Kita beralih ke berita lainnya. Sadar akan potensi pariwisata yang besar, Desa Ulu Loga saat ini mulai berbenah diri untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Apalagi kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sejarah dan budayanya yang kuat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
berpautan dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang berpautan dengan jalan masuk. Desa Ulu Loga merupakan desa yang letaknya tepat berada di bawah kaki Gunung Abu Lobo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Desa Ulu Loga mendapat SK Desa Wisata tahun 2021 oleh Bupati Nagekeo Don Bosco dengan pertimbangan menjadi desa wisata karena kekuatan potensi atraksi kesenian tradisi, wisata trekking, pendakian Gunung Abu Lobo, air wudhu peninggalan agama Islam, sumber air hangat alami, dan amenitas memiliki 16 homestay yang siap menerima wisatawan sejak tahun 2019. Desa Ulu Loga memiliki potensi wisata Kampung Pajureja terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan posisi strategis di kaki Gunung Abu Lobo, satu-satunya gunung berapi aktif di Kabupaten Nagekeo dengan ketinggian 2169 meter di atas permukaan laut. Potensi utama Kampung Pajureja adalah alam dan budaya karena memiliki karakter geografis khas pegunungan sehingga cuaca dan iklim cenderung sejuk didukung dengan komoditi perkebunan, cengkeh, dan pala. Kepala Desa Ulu Loga Petrus Leko kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya terus membenahi potensi-potensi wisata yang ada di desanya. Namun berkaitan dengan infrastruktur memang saat ini mengalami persoalan khususnya dengan jalan masuk dan jaringan internet. Pihaknya meminta dukungan pemerintah terhadap masalah ini dan meminta masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada. Berpautan dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang menjadi tanggungan pemerintah ya, berpautan dengan jalan masuk, terus dengan jaringan. Untuk promosi pariwisata butuh jaringan yang bagus. Saya tetap meminta dukungan dari masyarakat untuk kita kembangkan terus potensi yang ada di desa dan kita terus mempromosikan potensi wisata yang ada di desa ini. Walaupun di tengah pandemi tetapi semangat kita tidak berkurang. Sementara Yosefus Tengah, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, juga mengapresiasi Desa Ulu Loga telah menjadi contoh bagi seluruh desa wisata yang ada di wilayah Nagekeo. Menurutnya, pariwisata adalah program utama Bupati Nagekeo termasuk pertanian. Untuk itu harus diintervensi dengan anggaran yang lebih tinggi untuk infrastruktur jalan, air, dan jaringan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi memang harus didukung dengan infrastruktur, jalan sudah pasti, air apalagi gitu. Jadi para wisata pendatang ini kan kalau tidak didukung dengan NCK yang bagus, kan ini kan menjadi kesan untuk mereka juga. Bagaimana kita menciptakan daya tarik ini kan bukan hanya soal potensi wisatanya, tetapi bagaimana kerjasama dari beberapa stakeholder itu, terutama dari sisi kesehatan, dari aspek infrastruktur, jalan, air, listrik misalnya didukung. Tetapi ujung-ujungnya ini harus diintervensi dengan anggaran. Saya sebagai pimpinan DPRD, teman-teman anggota DPRD, kami akan bicarakan ini. Bagaimana intervensi anggaran ini harus lebih tinggi. Apalagi ini kan program utamanya Pak Bupati ini. Menuju Pajureja hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, atau 20 menit dari ibu kota Kecamatan Mauponggo. Kawasan yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini menjanjikan sebuah pemandangan lepas ke arah pantai di pusat kecamatan. Pengunjung yang ingin mendaki Gunung Abu Lobo bisa menikmati hangatnya air di tempat pemandian alam Lowo Aibana dan mengunjungi lokasi sejarah air wudhu alami ratusan tahun peninggalan agama Islam. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita daerah untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.